Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinyalakan ya kameranya ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, sehat semua? Puasanya lancar? Lancar. Enggak bolong? Atau bolong-bolong? 30 hari full? Enggak. Alhamdulillah kalau enggak bolong. Kemudian masih sehat semua? Tidak yang COVID ya? Tidak. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi. Itu ada di tema 7 di pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu syukur. Mengapa kita menyanyikan lagu syukur? Karena bentuk rasa syukur kita karena diberikan sekarang bisa teknologi, walaupun pandemi ini kita bisa memanfaatkan teknologi melalui Zoom ini sehingga kita bisa melakukan pembelajaran walaupun secara virtual. Jadi kita juga memanfaatkan teknologi ini, kita harus bersyukur. Syukur aku Dari yakinku Tuhan. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyanyikan lagu syukur. Hari ini kita akan belajar 3 materi pelajaran, ada bahasa Indonesia, matematika, sama PDP. Saya bisa membaca? Atau Rehan? Silakan baca tujuan belajar kita ini apa? Saya, Pak. Iya, siap. Silakan. Renata. Melalui kegiatan mengamati bagian-bagian bangun datar berdasarkan gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint dan lingkungan sekitar, siswa mampu menganalisis keliling bangun datar dengan tepat. Dengan kegiatan memberi warna pada setiap sisi bangun datar, siswa mampu menunjukkan keliling bangun datar dengan tepat dan percaya diri. Dengan mengamati berbagai contoh gambar dekoratif yang ditampilkan guru melalui slide PowerPoint, siswa mampu menelaah unsur-unsur sederhana pada rupa dalam karya dekoratif dengan tepat. Dengan menelaah
kombinasi garis, bintang, dan warna dari berbagai contoh dan yang diberikan. Siswa mampu membuat desain kartu pos bermotif karya dekoratif dengan rapi dan percaya diri. Dengan membaca teks bacaan tentang perkembangan alat komunikasi melalui Silent PowerPoint, siswa mampu menganalisis kalimat utama tiap paragraf dan teks bacaan tersebut pada tepat. Dengan mencari arti kata melalui pencarian internet terkait teks bacaan tentang perkembangan alat komunikasi, siswa mampu meringkas secara tertulis informasi tentang bacaan tersebut dengan tepat dan percaya diri. Materi pokoknya itu ada yang pertama ada keliling bangun datar, kemudian ada unsur-unsur karya dekoratif, alat komunikasi. Tadi ada alat komunikasi. Sedikit salah dalam bacanya, itu menelaah, ini bacanya menelaah. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Selanjutnya. Ya. Ini ada kita bahasa Indonesia itu tentang membaca perkembangan alat komunikasi, kemudian ada SPDP tentang karya dekoratif, setelah itu ada matematika tentang keliling bangun datar. Nah, di sini ada bacaan tentang ponsel, tentang alat komunikasi, ada ponsel, telegraf, dan lain sebagainya. Yang belum baca, silahkan majukan diri. Mazaya, yuk baca tentang komunikasi. Pak, share screen-nya belum muncul. Belum muncul? Belum. Nah, yang lain udah muncul belum ya? Sudah. Coba di refresh. Nah. Shogun, sudah muncul? Screen-nya udah muncul belum screen-nya? Belum, Pak. Belum. Belum. Sekarang sudah belum? Sudah. Sudah? Yuk, kita dibacakan. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh banyak orang. Berkat ponsel kita bisa bertukar kabar dengan orang yang jauh melalui SMS, telepon hingga video call. Sebelum ada ponsel, orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan telegraf. Setelah itu, alat komunikasi berkembang dan muncullah telepon. Kita cari tahu yuk perkembangan alat komunikasi yang pernah digunakan oleh manusia. Nah, sebelum ada ponsel atau gadget ini, kalian udah punya ya handphone kalian? Udah. Ya. Ini bisa radio, bisa pakai game, bisa lain sebagainya. Dulu pakainya telegraf. Sebelum telegraf masih ada lagi. Nah, di sini kalian perhatikan video yang Bapak putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar bersama-sama. Semoga anak-anakku di rumah berbahagia dan sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi. Sebelum mengetahui sejarah perkembangan teknologi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Kita akan membahas mengenai
Ini kita membahas Masa prasejarah yaitu sekitar pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dikenal adanya sinyal asap, dipopulerkan oleh Amerika. iya prasejarah. Kita mendengarkan teman agak tidak apa. Karena kan cenderung lanjutin lagi. Aku harus ngomong kok. Kene, berani mau. Ya. Yang terbuat dari kayu kerbau dan digunakan dengan video. Adanya sinyal, yaitu digunakan dengan cara dijemput. Yang kedua, masuk ke masa sejarah, yaitu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1000. Pada masa sejarah, dikenal juga dengan liberal age karena ditemukan alat komunikasi berbentuk tulisan seperti telepon, lengkap, pictograf, dan mengirim surat menggunakan merpati. Masuk ke masa modern sekitar tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern dibagi menjadi dua masa, yaitu masa sebelum ditemukannya satelit dan masa setelah ditemukannya satelit. Untuk sebelum ditemukannya satelit, dikenal adanya musik, telegram, telepon. Untuk cetak, hasil yang ditemukan seperti majalah ataupun koran. Kemudian pada saat ditemukannya satelit, muncul banyak alat komunikasi baru seperti ditemukannya internet, komputer, namun ditemukannya smartphone. Selain itu adanya sosial media untuk kita saling bertukar kabar pada kerabat dan teman. Dan dari pembelajaran kita perlu memanfaatkan. Nah, di sini tadi, adakah desanya yang masih menggunakan kentongan untuk alat komunikasi kepada maling? Masih ada atau tidak? Kalau tidak ada, berarti sudah memasuki era modern ya. Tetapi kita juga harus tahu, kalau dulu itu kalau ada apa-apa bisa pakai kentongan. Kemudian kalau kalian tersesat di hutan, itu juga masih bisa. Caranya gimana komunikasi kalau nggak ada sinyal? Itu menggunakan kalian bakar api, nanti keluar asap. Nah, asap itu sebagai alat komunikasi kalian, bahwa di situ kalian sedang tersesat. Itu ya. Ya. Ada lagi enggak yang kalian temui, alat komunikasi zaman dahulu yang kalian temui sekarang? Tidak. Tidak ada, berarti sudah menggunakan ponsel semua ya. Nah, di sini apakah kalian sudah memiliki smartphone sendiri atau masih sama orang tua? Sama orang tua. Orang tua, yang sendiri. Sendiri. Siapa yang sendiri? Orang tua. Sendiri, aku. Sendiri. Siapa? Sogun? Sendiri. Digunakan untuk apa aja, Sogun? Buat SMS sama Yes. Zoom. Sama apa? Zoom? Nggak main game? Main. Main gamenya apa? Tahu. FF. Enggak. Kalau ada game digunakan sebijak mungkin ya, nggak usah lama-lama main gamenya. Ya. Nah, Iya, Pak. gunakan tadi untuk SMS itu saling bertukar kabar dengan siapa? Teman. Ya teman, coba ceritakan. Tukar kabarnya sama temannya siapa, Sogun? Sama Mas Jaya? Enggak. Enggak. Nah, sama Renata?
Iya, Iya, Pak. bertukar cerita tentang apa? Biar teman-teman tugas. Mengerjakan tugas bersama. Oh ya, bagus. Jadi itulah salah satu bentuk atau manfaat penggunaan teknologi komunikasi di era sekarang ini ya. Ya. Nah, di sini tadi ada gambar-gambar dari masa dulu sampai masa sekarang. Di sini ada menggunakan merpati dan telepon genggam dulu, ada telegraf, ada email, seperti ini, smartphone. Nah, di sini kita bahas dulu untuk yang pertama yaitu merpati pos. Sesuai namanya, merpati ini berguna sebagai pengantar surat. Jadi merpatinya nanti, ini ada merpati, kemudian dikasih atau di belakang buntutnya itu dikasih surat biasanya. Merpati ini dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemudian kemampuan navigasi tinggi. Navigasi itu penentuan arahnya. Jadi misal Pak Baru punya merpati, rumahnya Pak Baru di SD Vidya Kasana. Nah, nanti tahu merpatinya Pak Baru tak bawa ke rumahnya Sogun, nanti kembali lagi ke SD Negeri Vidya Kasana. Dan naluri alamiah untuk kembali ke sarangnya. Metode ini pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad tahun 1406 untuk mengirimkan pesan sekitar kerajaan. Kemudian metode ini digunakan orang Romawi untuk mengirim pesan kepada pasukan militernya, serta orang Yunani untuk memberitahukan pemenang Olimpiade. Merpati pos ini bahkan sempat digunakan pada zaman Perang Dunia Pertama oleh pasukan Amerika Serikat untuk komunikasi seperti itu. Karena dulu nggak ada telepon ya, jadi masih menggunakan merpati. Kelemahannya apa kalau menggunakan merpati daripada menggunakan manusia? Sama kelebihannya. Adakah kelemahan dari menggunakan merpati pos kalau digunakan saat perang? Ada tidak? Ketika perang mengirim pesannya menggunakan merpati. Nah, kelemahannya ada enggak? Sayap. Ya, sayapnya kenapa? Nggak bisa terbang. Ya, kalau ditembak. Nah, seperti itu ya. Jika ditembak merpatinya saat lewat, kemudian merpati, ada merpati ditembak sama musuh, nanti nggak jadi tersampaikan karena burungnya mati. Seperti itu. Selanjutnya untuk telegraf. Silakan dibacakan Gun, Sogun. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel F.B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertama dikirim pada 6 Januari 1838. Media ini sangat aktif dan dulu menjadi prima dona meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse untuk keperluan perang. Media ini sangat diperlukan agar pesan rahasia tetap terjaga. Pesan ini pun diistimewakan karena pesan tersebut adalah pesan penting. Nah, zaman dahulu juga ada telegraf, tapi pakai kode. Di pramuka sudah diajari ya kode Morse. Memperhatikan ya. Nah, itu yang digunakan pada zaman dahulu untuk berkomunikasi. Selanjutnya telepon.
Aga Jaya, baca. Berani nggak? Berani. Yuk, baca. Setelah telegram muncul telepon buatan Pak Alexander. Graham Bell. Walaupun Penemu sebenarnya bukanlah Ben. cantik. Izimut atau sering diangkat Antonio Meucci. Awalnya beliau hanya ingin menyempurnakan mesin telegraf, namun ketika dan membuat beliau menemukan telepon temuan, beliau punya satu corong. Jadi kita harus mendekatkan corongnya ke mulut atau telinga secara bergantian. Nah, ini gambarnya ini ya. Jadi Itu pacarmu nomor 1. corongnya seperti ini. Harus didekatkan di sini. Nah, ini awal mula telepon. Jadi ini buat suara masuk, ini buat suaranya biar sampai ke yang mau dibicarakan. Di sini suaranya masuk ke sini. Biar kita bisa mendengarkan. Nah, di sini. Seperti ini. Zaman dahulu seperti itu ya. Ya. Selanjutnya ada telepon genggam. Yang belum siapa ini? Rekam? Danis? Atau Pak Baru ya? Rehan, Ganis Ya, belum. ya. Rehan sama Ganis. Nggak ada suaranya, mungkin Shogun lagi atau Mas Zaya. Ya, Ya, yuk. puluhan tahun kemudian ponsel ditemukan oleh Pak Martin Chopper dan timnya. Saat itu Pak Martin bekerja di perusahaan Motorola. Ponsel yang pertama kali dibuat punya berat 2 kg. Untuk membuat telepon genggam itu dibutuhkan biaya sebesar 1 juta. Nah, 1 juta dolar itu kalau saat ini berarti 1 juta dikali 15.000, berarti sekitar harganya sekitar 1 triliun 500.000 ya. Direvisi kalau salah. Sekitar segitu harga telepon zaman dulu memang mahal. Kalau sekarang 1 juta udah dapat, kalau dulu belum dapat. Jadi kalian harus bersyukur karena di zaman sekarang tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk bisa membeli telepon dan juga berkirim pesan atau berkirim kabar. Karena kalau zaman dulu era pandemi seperti ini sangat susah untuk komunikasi. Nah, di sini setelah kita belajar tadi tentang apa manfaat telepon, sudah membaca informasi dan juga mengetahui pentingnya atau manfaat dari alat komunikasi. Sekarang kita akan belajar tentang dekoratif. Di sini telepon pun juga banyak sekali dekoratifnya. Ada yang modelnya kotak, ada yang modelnya bisa dilipat seperti itu. Nah, di sini ada yang wallpapernya polos, ada yang wallpapernya warna-warni. Nah, itu nanti bisa masuk ke dalam karya dekoratif. Nah, contoh karya dekoratif yang ada sekitar yaitu hiasan pada piring, hiasan pada cangkir, pada guci,
ada di pakaian batik, ukiran di kursi, ukiran pada dinding, dan tembok. Karya dekoratif itu dibagi menjadi dua, yaitu dekoratif figuratif dan dekoratif geometris. Nah, ini contohnya karya dekoratif. Nah, tahukah kalian bahwa kartu pos yang barusan kalian desain atau sebelumnya sudah kalian desain merupakan salah satu contoh dari bangun datar, yaitu persegi panjang. Kartu pos, tahu ya kartu pos ya? Nah, persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Nah, di sini caranya gimana? Contoh ini bentuknya apa? Persegi panjang. Kelilingnya ini. Satu, ini. Luasnya yang mana? Luasnya yang ini. Itu ya. Luas itu sini, keliling itu yang ini. Jumlahnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kita juga bisa belajar melalui alat komunikasi. Nah, alat komunikasi handphone pada masa kini kebanyakan berbentuk persegi panjang. Yang sisinya ada berapa? 4. Ada lagi kertas. Ada 4. Nah, di sini kelilingnya seperti ini, di sini. Kemudian luasnya itu yang ini. Itu. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Mudah belajar ya tentang keliling ya. Sudah paham atau masih ada yang ditanyakan tentang keliling yang belum paham? Silahkan. Sudah paham semua, kita lanjutkan. Nah, di sini ada lembar kerja yang Pak Bahrul share di grup. Itu bahasa Indonesia tentang ini. Nanti karena Zoom-nya tinggal 10 menit lagi, nanti sesi kedua ya. Dilanjutkan sesi kedua. Linknya nanti Pak Bahrul share lagi. Itu menentukan kalimat utama. Yang kedua, mencari arti kosakata dalam teks. Yang ketiga, membuat kalimat dari kata tersebut. Kemudian SBDP-nya yaitu mendesain kartu pos dengan unsur karya dekoratif. Untuk matematikanya, mencari bangun datar, kemudian menentukan kelilingnya. Yang kedua, mewarnai keliling kartu pos. Nanti bisa ditulis di LKPD-nya nama siswa, hari, tanggal, kelas, serta nilainya nanti Pak Bahrul. Seperti itu. Nanti dibaca tentang sejarah komunikasi. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Jadi dulu belum ada kertas seperti ini, pakainya daun lontar. Saat ini ada jejaringan internet. Manusia dapat bertukar komunikasi melalui telepon genggam pintar, smartphone. Manusia dapat juga bertukar informasi dan komunikasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan kita ke belahan dunia manapun. Zoom ini pun juga bisa. Kalau Agak Jaya baru di Singapura sekarang masih bisa kita komunikasi walaupun jaraknya sangat jauh. Nah, tadi dari teks sejarah komunikasi ini silakan kalian cari gagasan utamanya, paragraf 1 dan 2, kalimat utamanya apa, kemudian arti dari informasi apa, pesan itu apa, surat itu apa, komunikasi apa. Kemudian untuk SBDP-nya membawa kertas karton, pensil, spidol, menggunakan barang bekas lebih baik. Itu nanti membuat karya dekoratif. Contohnya seperti ini, tapi kalian menggunakan barang bekas kalau bisa ya. Yang terakhir ada matematika, yaitu kalian silahkan berkreasi kartu pos yang telah kalian buat, kemudian menentukan kelilingnya.
dengan memberi warna menggunakan warna yang kalian miliki. Kemudian carilah macam-macam bangun datar di lingkungan sekitar kalian. Kemudian ditebalkan sisi bangun datar yang membentuk keliling yang terdapat pada lembar kerja. Contohnya seperti ini, nanti bisa ditulis. Contoh, handphone. Handphone. Kemudian kelilingnya. Sisinya, contohnya ya, sisinya misal 5 cm ditambah 10 cm ditambah 5 cm ditambah 10 cm sama dengan berapa? 10 tambah 5 tambah 10 berapa? 30. 30 cm. Seperti itu, betul ya? Coba kalau sekarang bisa keliling tegel itu 10 cm tambah 20 cm tambah 25 cm tambah 25 cm berapa? 140. 100. Pinter, 140. Coba sekarang tak lebih sulit lagi. Siap? Siap. Misal Pak Bahrul layar komputer itu bentuknya persegi panjang. Itu 90 cm ditambah 60 cm ditambah 90 cm ditambah 60 cm berapa? Berapa? 260. Masih kurang tepat. Yuk, 90 tambah 60 tambah 90 tambah 60 300. berapa? 300. 300 apa? Masih kurang ini 300 cm, betul. Sekarang lebih susah lagi. Papan tulis di sekolah, papan tulis 2 meter ditambah 3 meter. Berapa ini? Berapa? Sepuluh meter. Betul, berarti ada kata meter ya. Jangan lupa satuannya ditulis ya. Nah, di sini ada beberapa contoh bangun datar. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Nah, di sini kelilingnya yang mana? Yang pertama, kita perhatikan yang pertama. Cek. Yang pertama. Kelilingnya yang mana? Yang sini. Seperti ini ya, contohnya ini ya, contohnya ya. Kemudian yang ini itu dari samping, perhatikan samping, keliling itu dari samping sisi sini ke sini, wah, samping sini seperti ini. Ini namanya keliling ya. Keliling itu yang ini ke sini, ke sini. Nah, ini namanya keliling. Kalau ke sini itu tidak boleh, ini salah. Ini salah ya, ini salah.
Apalagi ini ke sini. Ini bukan keliling ya. Ini salah. Iya. Paham ya? Keliling itu apa ya? Ya, Pak. Paham. Jadi sampingnya saja. Paham. Nah, semangat belajar buat anak-anak semua. Di sini sumber belajarnya seperti ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Paham. Sudah paham ya? Sudah. Ya, kalau sudah paham, mari kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Salah satu ingin berdoa. Yuk, Mas Jaya memimpin berdoa. Yang lain aja, Pak. Ayo latihan. Teman-teman. Yuk. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan juga tetap jaga kondisi karena COVID makin menyebar. Sekian dari Kak Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.